Di kaidah keempat, nomor 2 sudah. Oh ya, wa min asrafi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah, masuk di kaidah yang keempat. Kemarin sudah kita panjang lebar kita baca. Pada kaidah balil insanu ala nafsi basyirah walau alqa ma'adhirah. Akan tetapi manusia itu menjadi saksi atas dirinya meskipun dia membawakan alasan-alasan. Masuk dalam pembahasan wa min asrafi majalati tadbiki hadil qaidah. Di antara tempat paling mulia penerapan kaidah ini. Kata penulis, anna min akbari thamratil basirati bin nafsi, bahwasannya termasuk buah yang paling besar kalau seseorang mengetahui tentang dirinya sendiri. An yuwafaqal insanu ilal i'tiraf bidanbi wal khata'i. Maka orang itu akan diberikan taufik untuk mengakui kesalahan dan dosa. Jadi kalau orang tahu tentang dirinya sendiri, nanti salah satu buahnya itu mendapatkan taufik pengakuan salah dan dosa. Wa hadza maqamul anbiya'i was-siddiqin was-salihin, dan ini merupakan kedudukan para nabi, siddiqin, salihin. Kedudukan para nabi, siddiqin, salihin. Itu mengakui memiliki kesalahan dan dosa. Ini Masya Allah, sudah berlalu. Untuk seseorang tahu kesalahan dirinya sendiri, itu bukan perkara mudah. Karena kalau orang tahu kesalahannya, itu otomatis salah satu sebab keberhasilan untuk bisa memperbaiki diri. Karena kunci, kemarin di awal-awal kita sampaikan, kunci kesembuhan penyakit fisik. Tahu dulu loromu apa, baru nanti ambil tindakan untuk pengobatan. Kalau sakit itu berkaitan dengan jiwa, orang sadar dulu. Sering orang berkeluh kesah, misalkan, kok nggak berubah-ubah ya? Kok perilakunya nggak berubah? Lah nggak pernah mengakui salah kok.
Kalau orang nggak mengaku salah, apa mungkin bisa berubah? Nggak mungkin bisa berubah. Nah ini kedudukan yang luar biasa. Jadi saudara yang saya hormati, termasuk sebesar-besar buah pengetahuan terhadap diri, orang akan mengakui salah, mengakui dosa. Dan ini merupakan kedudukan para nabi, siddiqin, dan solihin. Kemudian dibawakan dalil. Fata'ammal fi qawli abawaina hina akala minasyajaroti. Perhatikan ucapan bapak moyang kita. Jadi bapak moyang kita, Nabi Adam dan Hawa. Ketika keduanya memakan dari pohon. Kan ketika itu keduanya dimasukkan ke dalam jannah. Diperintahkan semua silakan dinikmati. Tapi kata Allah, fala taqraba hadi syajarata. Satu pohon ini jangan didekati. Karena bisikan iblis. Iblis membisiki istrinya, istrinya mempengaruhi suaminya, akhirnya keduanya memakan buah dari pohon tersebut. Lihat, bapak moyang kita, Nabiullah Adam, kemudian Siti Hawa. Qala Rabbana dhalamna anfusana. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, wahai Rabb kami telah mendolimi diri kami sendiri. Kami telah mendolimi diri kami sendiri. Pengakuan bidanbi wal khata'. Kalau engkau tidak berikan ampunan kepada kami, kalau engkau tidak berikan rahmat kepada kami, sungguh-sungguh kami termasuk orang yang merugi. Saudara yang saya hormati, perhatikan para nabi, bahkan ini merupakan bapak moyangnya semua manusia. Apa keistimewaan Adam? Adam itu keistimewaannya merupakan bapak moyang seluruh manusia. Allah ciptakan dengan tangan Allah. Ya, secara langsung. Ini menunjukkan keistimewaan luar biasa. Karena memiliki basirah terhadap diri, salah ngaku. Salah ngaku. Coba lihat dampaknya. Apakah setelah itu Adam gak diberikan kemaafan oleh Allah? Allah kasih maaf. Allah kasih maaf. Walaupun dikeluarkan dari jannah. Dikeluarkan dari jannah. Tapi dikeluarkannya dari jannah itu pun ternyata kebaikan luar biasa. Lahir darinya keturunan yang banyak. Ya. Saudara yang saya hormati, tapi berawal dari pengakuan kesalahan. Tapi sekali lagi, orang ngakoni salah sulit lah. Gak mudah. Orang mengakui salah itu gak mudah. Makanya tadi dalam ayat yang di awal kita bacakan, itu walau alqa ma'adirah. Walaupun mereka membawa sekian alasan-alasan. Kalau salah itu sampai dirinya sendiri saja, kemarin kita baca, itu pengen. Ya sebenarnya. Apalagi kemarin itu saya dapat kiriman. Kenapa korban itu semuanya jantan? Ya, jantan itu berkorban. Kalau betina itu jangankan berkorban katanya. Betina. Maksudnya perempuan itu nggak mau berkorban. Orang gelem ngalah katanya. Jamaah hormati, memang sulit untuk bisa mengakui kesalahan. Ya, lihat para nabi, bapak moyang kita mengakui kesalahan. Dan ini diambil pelajaran tambahan. Adab orang berdoa itu mengakui salah. Mengakui salah. Kalau orang minta sama Allah, akui dulu kesalahannya. Akui dulu kesalahannya. Nanti akan menjadikan sebab Allah memberikan ampunan. Ini contoh Nabiullah Adam alaihissalam. Contoh yang kedua, Nuh. Siapa Nabiullah Nuh? Nuh itu Rasul pertama yang Allah utus. Jadi bukan hanya Nabi dan Rasul, tapi Rasul pertama yang Allah utus. Nuh itu ulul azmi minar rusul. Termasuk Rasul yang istimewa. Kan Rasul itu yang istimewa cuma 5. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Kemudian Nuh itu memiliki semangat dakwah luar biasa. 950 tahun. Coba bayangkan. Kalau kita dakwah kepada satu kaum, jangankan kok 950 tahun. 95 hari. Mutung itu. Jangankan kok 95 hari. Ping 5 mangkat.
Ya. Sing dikandani itu ora gelem ngrungokne, apalagi enggak mau datang, wis bubar wae lah. 950 tahun. Lihat, seorang nabi, seorang rasul yang demikian istimewa. Indama nahahullah an yas'alahu ma laysa lahu bi ilmin. Ketika Allah melarangnya meminta tanpa ilmu. Kan kisahnya putra Nabiullah Nuh itu termasuk kaum yang terkena adab. Kan ketika itu sang ayah ngajak, "Wahai anak, ayo naik kapal." Sang anak menjawab, "Sa'awi ilal jabal, ya'simuni minal ma'." Enggak. Aku akan naik daki gunung itu, nanti akan terhindar dari air bah. Kata sang bapak, hari ini enggak ada yang selamat dari adab Allah kecuali yang naik kapalnya bapak. Beriman dengan risalah yang bapak bawa. Anak ini ngeyel. Akhirnya anak ini pun juga terkena adab. Kena banjir air bah itu. Kemudian Nuh minta sama Allah, "Ya Rabbi, inna bani min ahli wa inna wa'dakal haq." Ya Allah, anakku termasuk keluargaku. Janjimu benar. Kan keluargaku nanti akan diselamatkan. Tapi kenapa ikut terkena adab? Kata Allah, "Ya Nuh, jangan kamu minta tanpa ilmu. Karena anakmu bukan keluargamu." Perhatikan, diputus hubungan kekeluargaan karena bapaknya mukmin, anaknya kafir. Di situ ada pelajaran tambahan. Hidayah itu mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira bapaknya Rasul, anaknya pasti mendapatkan hidayah. Belum tentu. Belum tentu. Ya, jamaah hormati, minta tanpa ilmu. Lihat apa ucapan Nabi Nuh. Qala Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bi ilmun wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Maka Nuh berkata, "Wahai Rabbku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari memintamu apa yang tidak ada bagiku ilmu. Dari memintamu tanpa ilmu." Ya, kalau engkau tidak berikan ampunan kepadaku, tidak memberikan rahmat kepadaku, aku termasuk orang yang merugi. Nuh mau mengakui kekeliruan dan kesalahan. Sekelas Nabiullah Nuh. Ya, sekelas Nabiullah Nuh alaihissalam. Kalau misalkan ditimbang, misalkan ya, dakwah 950 tahun. Terjatuh kesalahan cuma satu. Ya kayaknya kan cuma satu ya. Tapi sekelas Nabiullah Nuh itu pun mengajarkan kepada kita supaya seseorang itu mengakui salah. Mengakui kesalahan. Kemudian Nabiullah Musa. Nadaman ala qatlihi kibti. Penyesalan ketika dia membunuh seorang Kipti. Kan kisahnya Nabi Musa itu saya baca dalam sirah, itu tangan beliau itu besar. Kaki beliau itu besar. Ya. Tapi jangan bayangkan kayak Mike Tyson ya. Karena Nabi Musa, seorang nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tapi badannya kuat. Ketika itu ada dari Bani Israel dan Kipti berkelahi. Yang dari kalangan Bani Israel ini minta tolong sama Musa. Maka Musa datang, sekali tinju mati. Sekali tinju mati. Saudara yang saya hormati? Iya. Setelah sekali tinju mati akhirnya perkaranya besar. Sampai Musa itu lari. Karena dikejar-kejar sama Fir'aun. Sampai akhirnya meminumkan gembala. Iya. Kemudian sampai menikahi dari yang ternaknya diminumkan itu. Sampai panjang. Nah, Allah kisahkan berkaitan dengan kisah Nabiullah Musa alaihissalam setelah membunuh. Apa kata Musa? Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu innahu wal ghafurur rahim. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku mendolimi diriku sendiri. Ampuni aku, dan Allah memberikan ampunan kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Belas Kasih. Sekelas Musa. Siapa Nabiullah Musa? Nabiullah Musa itu ulul asmi minar rusul. Termasuk Rasul ulul asmi. Jadi sudah kita sebutkan. Siapa Nabiullah Musa? Kalimur Rahman. Seorang yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung.
Nabiullah Musa. Siapa Nabiullah Musa? Pengikutnya paling banyak setelah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun ketika melakukan kesalahan itu menyadari. Coba kalau orang sekarang mesti cari-cari alasan. Sana yang mulai nganyel kayak pengen saya itu jane cuma ngampleng sidik tapi bablas mati. Mesti alqama'adirah. Kita cari alasan-alasan yang banyak. Yang banyak. Coba saksikan di masa sekarang. Terjadi pembunuhan-pembunuhan itu walaupun sengaja. Mesti 1000 alasan dia bawakan. 1000 alasan dia bawakan. Saudara yang saya hormati, ini sekelas Nabiullah Musa. Buahnya, kalau orang menyadari dirinya, mengetahui tentang dirinya, nanti al-i'tiraf bidzanbi wal khata'. Pengakuan dosa dan salah. Pengakuan dosa dan salah. Kemudian kata penulis, fi silsilatin mutataba'atin. Kana min akhiriha ma asbatahul Qur'an an ulaikal munafiqin alladziina tarafu bidunubihim fasalamu wa tiba alaihim. Kemudian dalam urutan rangkaian-rangkaian pada akhirnya apa yang Quran tetapkan tentang orang-orang munafik. Munafik itu termasuk jenis yang paling sulit bertobat. Kenapa? Karena lesannya iman, hatinya nggak percaya. Tapi lihat, kapan dia mengakui kesalahan, itu sebab Allah berikan taubat. Orang munafik, ketika mereka mengakui dosa-dosa mereka, kemudian mereka selamat, kemudian mereka diberikan taubat. Wa akharuna tarafu bidunubihim khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'ah. Asallah ayatuba alaihim innallah ghafurur rahim. Dan yang lain, mereka mengakui dosa-dosa mereka. Karena mereka campurkan amalan baik dengan amalan yang jelek. Allah terima taubat mereka. Jadi asallah itu pasti. Bukan semoga Allah. Wajib Allah untuk memberikan taubat kepada mereka. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha belas kasih. Fa'ulima anna man lam ya'tarib bidzanbihi kana minal munafikin. Maka diketahui siapa yang tidak mengakui dosanya maka termasuk orang munafik. Termasuk orang munafik. Jadi saudara yang saya hormati, orang munafik saja ketika mereka mengakui kesalahannya Allah memberikan taubat. Tapi kalau enggak, salah wase munafik itu. Ini pentingnya saudara yang saya hormati, seseorang menyadari salah. Kemudian ditutup pembahasan ini dengan as'alullah ta'ala an yubsirana biuyubina wa an yukiyana syarraha. Aku minta kepada Allah supaya Allah memperlihatkan kepada kami aib-aib kami. Supaya Allah membentengi kami dari kejelekan aib-aib kami. Ini tutupan pembahasan dari penulis. Kemudian bahan renungan. Pertama, anta akrabul khalqi li nafsika. Fakaifa tusaddiqu fihal ghuraba. Kata penulis yang pertama, bahan renungan itu, kamu itu makhluk paling dekat terhadap dirimu sendiri. Jadi kita itu paling dekat dengan diri kita sendiri. Makanya kalau bahasa kita, wallahu ta'ala alam. Allah yang paling tahu. Kemudian dia, diri kita yang paling tahu tentang diri kita sendiri. Baik buruknya diri kita sendiri itu yang paling tahu diri kita sendiri. Fakaifa tusaddiqu fil ghuraba. Bagaimana mungkin kamu benarkan orang yang asing? Kadang kita lebih percaya sama orang lain. Orang lain misalkan kita tanya, kamu kumpul dengan saya itu sudah lama. Menurut kamu saya itu kurang gimana? Kalau orang lain mengatakan, jos kamu itu. Paling baik lah. Itu kita langsung, alhamdulillah terima nih. Saya itu paling baik. Padahal kalau kita mau, saudara yang saya hormati, memperhatikan diri kita sendiri, kita paling tahu. Ternyata apa yang disampaikan orang,
itu belum tentu benar 100% terhadap kondisi diri kita. Ini bahan renungan. Jadi diri kita ini paling dekat terhadap diri kita sendiri, maka jangan seseorang itu tusaddiqu fil ghuraba. Malah yang orang asing lebih dipercaya. Lebih dipercaya. Wallahu ta'ala alam. Kedua, bahan renungannya nafsuka indaka hasibha wa alimha wa ahsin tarbiyataha. Jiwamu itu di sisimu. Jiwamu itu di sisimu. Artinya kamu sendiri nanti bagaimana akan menjadikan jiwamu baik. Akan menjadikan jiwamu baik. Kan kita paling tahu. Oh, saya paling tahu seperti ini. Orang itu semua hal yang memberikan manfaat, mendatangkan madorot, itu kadang juga paling tahu. Makanan ini saya nggak cocok. Makanan ini saya cocok misalkan. Nanti kalau olahraga seperti ini nggak cocok. Yang seperti ini saya cocok misalkan. Itu tahu. Maka kata penulis, hisab, muhasabah, ajari, kemudian perbagus pendidikannya. Perbagus pendidikannya. Jadi supaya seseorang muhasabah diri. Kenapa harus muhasabah? Orang kalau muhasabah tahu kekurangan. Tahu kekurangan. Kan kemarin disampaikan, bagaimana cara mengetahui kekurangan diri? Satu, muhasabah. Yang kedua, membaca ayat dan hadis. Ya, yang ketiga, bersimpuh di hadapan guru, yang guru itu memiliki kemampuan berkaitan dengan pembahasan jiwa. Ya, yang keempat, misalkan minta nasihat orang. Yang kelima, bergaul. Nanti dengan pergaulan itu, oh kemarin saya lihat orang melakukan seperti itu dicela. Oh itu berarti jelek. Muhasabah, kalau sudah tahu, ajari, perbagus dalam pendidikan terhadap jiwa. Ini yang kedua. Yang ketiga, la tansahilu bi'uyubin nas fayunsikallahu nafsak. Jangan sibuk dengan aib orang. Hingga akhirnya Allah lupakan terhadap dirimu sendiri. Orang kalau sibuk dengan aib orang, dia lupa terhadap aibnya dia sendiri. Jangan sibuk dengan aib orang. Ya, jangan hormati. Cuman kebanyakan kita kemarin disampaikan. Kalau suruh membahas aibnya orang mulai dari A sampai Z, dia tahu semua. Tapi kalau dirinya sendiri, wah, malah seakan-akan dirinya terbaik. Kalau kata penyair di negeri kita, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi kuman di seberang lautan ketok. Ono gajah loh, endi ngarep matamu. Endi. Gajah depan mata nggak kelihatan. Jangan sibukkan dengan aib orang. Sehingga Allah lupakan dirimu ya terhadap aibmu. Yang keempat, talik siyarus solihin ma'a anfusihim wa kun alal athar. Perhatikan sirah orang-orang yang soleh bersama dengan jiwa-jiwa mereka. Setelah itu ikuti. Jadi membaca. Membaca misalkan sejarah orang-orang soleh terdahulu. Kemarin saya dengar kisahnya Abdullah ibn Mubarak. Ulama besar. Kenapa menjadi ulama besar? Ternyata bapaknya itu sangat sekali menjaga dari makanan yang haram. Kalau nggak salah itu kisahnya bapaknya itu tukang kebun. Jadi bukan pegawai yang tinggi, bukan. Tukang kebun yang kebun itu isinya kalau nggak salah itu buah delima. Buah delima. Lah bosnya pemilik kebun itu mengatakan pokoknya kamu nggak boleh makan dari buah ini. Bapaknya itu betul-betul hati-hati. Nggak pernah makan dari buah itu. Ada sebagian mengatakan kebunnya kebun apel. Nah satu ketika bosnya datang dengan tamunya. Bapaknya itu disuruh, kamu ambilkan buah delima atau apel yang manis-manis. Sama bapaknya itu diambilkan, dihidangkan di situ. Ada salah satu buah itu pahit. Pahit. Loh, kon gimana sih yang manis kok pahit? Kata si bapaknya Abdullah bin Mubarak itu, ya saya nggak tahu mana yang manis, mana yang pahit. Loh, kamu itu tahun-tahunan di sini. Menjaga kebun sini. Kan umumnya orang kalau jaga kebun ada buah jatuh, dia rasakan, oh manis. Kalau enggak kan misalnya nyicipi 1-2, kan orang anggap biasa. Tapi karena bosnya ngomong, jangan kamu makan 1 buah pun. Enggak pernah makan. Sampai orang ini, bosnya ini tanya, apa benar ini orang itu? Iya betul, orang itu hati-hati sekali.
Sampai akhirnya dinikahkan dengan putrinya si bos. Setelah itu lahir anak yang luar biasa, ulama besar, Abdullah ibn Mubarak. Lah kita membaca seperti itu. Wah, Masya Allah ya. Barokahnya dari seseorang yang memiliki jiwa yang baik. Lah ini nasihat beliau, baca sejarah orang soleh. Nanti setelah itu, akan menjaga. Coba menjaga dari memakan buah delima atau apel, akhirnya malah dapat jadi menantu dari pemiliknya. Ya kalau sudah jadi menantu, mangan sebebas ya. Ini Masya Allah luar biasa. Nah, ini membaca sejarah yang seperti itu kita ikuti, itu bisa menjadikan hati kita baik. Wallahu ta'ala alam, selesai pada kaidah yang keempat. Kemudian masuk kaidah yang kelima. Waqad khaba man iftara. Sungguh rugi orang yang mengada-adakan kedustaan. Jadi kaidah yang kelima, saudara yang saya hormati, dusta itu kerugian. Dusta, kebohongan itu kerugian. Ja'at hadil qaidatu fi siyaqi qissati Musa ma'a Fir'auna wa saharatihi. Datang kaidah ini dalam konteks kisah Musa bersama Fir'aun dan tukang sihir. Kisahnya Allah mengkisahkan tentang Fir'aun. Qala mau'idukum yaumaz zinah an yuhsharan nasu duha fatawalla Fir'aunu wa fajama'a kaidahu thumma ata. Qala lahu Musa wailakum la taftaru 'alallah kadziba fayushitakum biadabin waqad khaba man iftara. Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa. Kisahnya kan Nabiullah Musa itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat-mukjizat. Ya. Mukjizat ini sama Fir'aun dituduh sihir. Dituduh sihir. Kemudian akhirnya terjadilah kesepakatan. Kesepakatan untuk keinginan Fir'aun itu mempermalukan Musa. Jadi diadakan pertemuan, yang pertemuan itu pada hari raya. Manusia dikumpulkan di waktu duha. Waktu duha itu waktu ketika matahari terbit kemudian naik seukuran 1 tombak. Ya mungkin mulai sholat id itu. Mulai sholat id. Itu hari raya kumpul di situ. Kemudian Fir'aun meninggalkan tempat, kemudian mengatur tipu daya. Setelah itu datang. Lalu qala lahum Musa, berkatalah Musa kepada mereka, celaka kalian. Jangan kalian adakan kebohongan atas Allah. Sehingga Allah binasakan kalian dengan adab. Dan sungguh merugi orang yang mengadakan kebohongan. Syahidnya ini. Karena Fir'aun memiliki keinginan untuk membuat makar, mengadakan kebohongan. Akhirnya saling berbantahlah urusan mereka di antara mereka. Wa asharun najwa. Mereka pun merahasiakan pembicaraan. Itu kaidah diambil dari kisah Musa bersama dengan Fir'aun. Sungguh merugi orang yang mengada-adakan kedustaan, kebohongan. Kemudian kata penulis. Wal iftira yutlaku ala ma'anin. Iftira itu memiliki makna yang banyak. Ada maknanya al-kadhib. Dusta. Berarti orang yang dusta pasti rugi. Pasti rugi. Ya. Jangan keliru kalau orang ngomong jujur, mujur, ngalor. Mujur ngalor, mati berarti ya. Orang jujur itu remuk katanya. Remuk. Jadi jujur baik. Ngapusi katanya. Ya. Jangan hormati, orang yang dusta itu pasti rugi. Jadi iftira itu maknanya al-kadhib. Makanya Islam melarang semua bentuk kedustaan. Walaupun ada dalam hadis, ini pernah kita sampaikan, boleh dusta dalam 3 hal. Pertama, mendamaikan orang yang bersengketa. Kedua, suami istri. Ketiga, itu ketika dalam medan perang. Tapi kata para ulama itu bukan dusta, tapi tauriyah. Tauriyah itu ucapan orang yang mengucap dipahami beda dengan orang yang mendengar. Saya kasih contoh yang paling mudah, suami istri. Kadang suami istri itu butuh namanya tauriyah. Bukan bohong. Istrinya dandan. Pi mas, ketok ayo apa urung? Ya, jawaban kita, wah ketok banget. Ya.
Walaupun kita nggak ngomong ayune. Tapi istri senang. Padahal kita ngomong nggak bohong, ketok banget. Ya, bukan ayune. Ini contoh. Saudara yang saya hormati, dusta itu satu perkara yang terlarang. Itu mengantarkan kepada kerugian. Kedua, iftira itu syirik. Sungguh rugi orang yang syirik. Bahkan kerugian paling besar itu syirik. Yang ketiga, iftira itu dolim. Sungguh rugi orang yang dolim. Orang yang dolim itu pasti rugi. Orang yang dolim itu pasti rugi. Di dunia mungkin selamat. Tapi dia nggak akan selamat di pengadilan akhirat. Sungguh merugi orang yang dolim. Wa qad ja'al Qur'anu bihadil ma'ani salasi. Sungguh Quran datang dengan 3 makna ini. Kulluha taduru alal fasad wal ifsad. Semuanya berkisar dalam kerusakan dan membuat kerusakan. Dalam kerusakan dan membuat kerusakan. Dusta, rusak. Apa membuat kerusakan? Iya. Orang itu kalau dusta, nanti orang lain kena. Orang lain kena. Iya. Yang saya pernah kasih contoh mudah. Misalkan berangkat terlambat. Kenapa terlambat? Kebanan. Nah, terus tadi saya tambalkan di pojok sana. Ternyata pojok nggak buka. Kita ketemu sama orang. Iya. Ini buka sampai jam piro? Nggak buka itu. Rasa ngapusi. Wong kemarin koncoku datang terlambat tuh katanya nambal nggonmu. Coba nanti masalah itu jadi rame yel-yelan. Fasad wal ifsad. Syirik sudah jelas. Kedoliman, fasad wal ifsad. Jadi kisaran 3 perkara itu fasad wal ifsad. Berkata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, muakkadan itrada hadil qaidah. Beliau menguatkan ketika mengeluarkan kaidah ini. Wa qaddamana subhanahu annahu la budda an yukhayyiba ahlal iftira'i wa la yahdiyahum. Wa annahu yushituhum bi adabihi ay yasta'siluhum. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan satu keharusan bahwasannya ahlul iftira itu mereka pasti akan rugi. Allah enggak memberikan kepada mereka hidayah. Allah marah kepada mereka dengan azabnya. Maknanya Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan mereka. Dihancurkan orang-orang yang kadzib, syirik, dolim. Allah Ta'ala alam, ini pendahuluan dulu. Insya Allah di pertemuan seterusnya nanti masuk dari bentuk-bentuk penerapan kaidah sungguh rugi orang yang mengadakan kebohongan. Allah Ta'ala alam. Demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.